Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Hidayatullah, NIM 6423052. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas PPT saya yang berjudul Pengaruh Performan Coaching dan Mentoring terhadap Pengembangan Kompetensi Karyawan pada PT Syarif Tbk. Latar belakang masalahnya yaitu pengembangan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor strategis dalam meningkatkan daya saing organisasi di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Karyawan yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu bekerja secara efektif, adaptif, dan inovatif. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi pengembangan SDM yang tepat, salah satunya melalui performance coaching dan mentoring. Selanjutnya, fenomena di PT Syarif Tbk. Berdasarkan observasi awal di PT Syarif Tbk, pelaksanaan coaching dan mentoring belum berjalan secara optimal dan masih bersifat administratif. Coaching dan atasan lebih menekankan penyelesaian tugas dibandingkan pengembangan individu, sementara mentoring lebih difokuskan pada karyawan baru. Kondisi ini berdampak pada penurunan produktivitas dan kurang optimalnya pengembangan kompetensi karyawan. Selanjutnya, tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh performan coaching terhadap pengembangan kompetensi karyawan, menganalisis pengaruh mentoring terhadap pengembangan kompetensi karyawan, serta menganalisis pengaruh performan coaching dan mentoring secara simultan terhadap pengembangan kompetensi karyawan pada PT Syarif Tbk. Selanjutnya, variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel utama, yaitu performance coaching sebagai variabel independen pertama, mentoring sebagai variabel independen kedua, dan pengembangan kompetensi karyawan sebagai variabel dependen. Performance coaching diukur melalui kejelasan tujuan, umpan balik konstruktif, relevansi diri, dan akuntabilitas kinerja. Mentoring diukur melalui dukungan karir, dukungan emosional, serta transfer pengetahuan. Pengembangan kompetensi diukur melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, dan soft skill. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 1-5 yang disebarkan kepada 40 karyawan tetap PT Syarif Tbk sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 26. Berikut uji validitas menggunakan SPSS. Analyze, bivariate, terus masukkan X1 dan total X1. Selanjutnya oke. Semua variabel X1 dinyatakan valid karena lebih dari 0,312. Selanjutnya variabel X2, analyze, correlate, bivariate, X1 dan total X1-nya dikeluarkan, diganti X2 dan total X2. Dimasukkan, terus mencet OK. Semua variabel X2 dinyatakan valid karena lebih dari 0,312. Selanjutnya variabel Y, correlate, bivariate, terus X2-nya dan total X2-nya dikeluarkan. Terus
Terus masukkan variabel Y dan total variabel Y. Terus pencet OK. Semua variabel Y dinyatakan valid karena lebih dari 0,312. Selanjutnya, uji reliabilitas. Analyze scale reliabilitas. Masukkan X1 dan total X1. Pencet OK. Nilai X1 sebesar 0,782 dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,60. Selanjutnya, variabel X2. Analyze scale reliabilitas. Analyze. Terus X1 nya yang tadi dimasukkan dengan total X1 dikeluarkan, diganti dengan variabel X2 dan total variabel X2 dimasukkan, terus pencet OK. Nilai X2 yaitu 0,781 dinyatakan reliable karena lebih besar dari nilai 0,60. Selanjutnya variabel Y. Scale reliabilitas. Analyze. Terus X2 dan total X2 nya dikeluarkan, masukkan variabel Y dan total variabel Y, terus OK. Nilai Y yaitu 0,797 dinyatakan reliable karena lebih besar dari 0,60. Selanjutnya, uji normalitas metode grafik. Analyze. Regression. Linear. Total variabel X1, total variabel X2 dimasukkan ke independen, total Y dimasukkan ke dependen. Selanjutnya pencet plot. Dependen masukkan ke Y. Reset dimasukkan ke X. Terus pencet centang, terus continue. Pencet OK. Berdasarkan grafik normal P-strip to plot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Pola sebaran tersebut menunjukkan bahwa nilai residual cenderung mengikuti distribusi normal dan tidak membentuk pola penyimpangan yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi sehingga data penelitian layak digunakan. Selanjutnya, uji normalitas on sample. Analyze. Regression. Terus pencet save.
checklist standar dessert, continue. Oke. Terus agar muncul JRE1. Cara munculkan on sample: analyze, non parametric test, legacy, dialog, independent, terus satu sampel. Masukkan ZRE1. Selanjutnya pencet OK. On sample Kolmogorov-Smirnov test terhadap unstandardized residual dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai asymptotic significance 2/3 sebesar 0,072 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Selanjutnya uji hetero, analyze, regression, linear. Terus pencet reset. Total X1 masukkan ke independence, total X2 dimasukkan ke independence, dan total Y nya dimasukkan ke dependent. Terus pencet plots. Slice dimasukkan ke Y, separate-nya dimasukkan ke X. Terus pencet continue. Terus OK. Berdasarkan grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya uji multikolineritas. Analyze, regression, terus pencet reset. Total X1, total X2 dimasukkan ke independent, total Y dimasukkan ke dependent. Terus pencet statistik, dicentang, pencet continue, terus OK. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi.
sehingga model yang digunakan memenuhi asumsi klasik dan layak untuk dilakukan analisis regresi linear berganda lebih lanjut. Selanjutnya, uji analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, analyze regression linear. Terus pencet reset. Total X1 dimasukkan ke independence, total X2 nya juga dimasukkan ke independence, total Y dimasukkan ke dependent. Selanjutnya pencet OK. Performance coaching memiliki nilai signifikansi 0,350 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembangan kompetensi karyawan. Sementara itu, mentoring memiliki nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien positif yang menunjukkan bahwa mentoring berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan kompetensi karyawan serta menjadi variabel yang paling dominan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa performance coaching dan mentoring berpengaruh signifikan terhadap pengembangan kompetensi karyawan di PT Sarip Tbk. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk mengembangkan program coaching dan mentoring yang lebih struktur, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan sistem pengembangan SDM guna meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan secara optimal. Terima kasih.